Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas 19 November Kolaka, beserta segenap wakil rektor dalam lingkungan Universitas 19 November Kolaka. Yang saya hormati Ibu Ketua Senat beserta seluruh jajaran anggota Senat Universitas 19 November Kolaka. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan dalam lingkungan Universitas 19 November Kolaka, para kepala biro, Bapak Ibu sekalian, para ketua program studi. Yang saya hormati para orang tua, wisudawan, yang hari ini tentu sampai pada satu puncak kebahagiaan dengan selesainya menempuh program pendidikan sarjana pada Universitas 19 November Kolaka. Yang saya hormati ibu-ibu Dharma Wanita Universitas 19 November Kolaka. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian pada hadirin undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan orasi ilmiah secara singkat pada hari ini, maka perkenankan saya untuk menyampaikan pantun. Ya. Burung enggang terbang tinggi, terbang tinggi mengangkasa. Kita bertemu di tempat ini, semoga semuanya bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Sifaiha wa nuril abaswari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sibaiha wa nuril abaswari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dipertemukan di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melakukan sebuah proses kehidupan duniawi, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan wisuda dan wisudawati sarjana yang telah dihasilkan melalui proses pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpijak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan dan kebutuhan dunia usaha, maka salah satu tantangan yang harus dijawab oleh para wisudawan sekalian, para wisudawati sekalian adalah tidak cukup dengan hanya menguasai pemahaman teori yang selama ini kita pelajari 5 tahun lebih di bangku perkuliahan adik-adikku sekalian. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan seluruh dinamika perubahan lingkungan yang semakin dinamik dari waktu ke waktu. Dinamika perubahan adalah merupakan warna kehidupan manusia
yang diperhadapkan kepada saudara-saudara sekalian setelah kembali kepada universitas kehidupan atau apa yang disebut dengan the University of Life. Berbeda ketika saudara-saudara sekalian menempuh perkuliahan di perguruan tinggi, yaitu dengan metode pembelajaran yang sama, dengan kurikulum yang sama, dengan dosen yang sama. Akan tetapi saatnya saudara-saudara sekalian kembali ke masyarakat dengan mata kuliah yang tidak bisa lagi ditentukan oleh perguruan tinggi. Kalau Anda sudah tertumbuk pada kerikil-kerikil kecil yang tajam, Anda akan mengerti, oh begini pahitnya menjalankan dunia usaha. Oleh karena itu, wirausaha itu membutuhkan beberapa prasyarat bagi seorang sarjana sekalipun. Yang pertama, tentu harus memiliki nyali sebagai seorang petarung ulung, sebagai pemberani untuk menghadapi tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Yang kedua, harus berani memikul resiko, mengambil resiko kehidupan. Karena kita harus pahami bahwa setiap langkah kita sejak bangun pagi sampai tidur kembali, maka diperhadapkan kepada kita adalah pengambilan keputusan dari waktu ke waktu, dan semua itu adalah memiliki resiko. Oleh karena itu, salah satu yang penting diperhatikan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kehidupan kita mampu meminimais risiko, atau apa yang disebut dengan manajemen risiko. Salah satu mata kuliah kawan-kawan yang kebetulan hari ini alumni dari jurusan manajemen dan jurusan akuntansi, serta mungkin di jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Ketahuilah bahwa yang namanya keberuntungan dalam dunia bisnis selalu berbanding lurus dengan apa yang disebut dengan risiko. Itulah sebabnya diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan. Segala sesuatunya selalu dipenuhi dengan resiko atau segala konsekuensi, sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan yang telah kita tetapkan sebagai seorang individu. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang wirausahawan yang baik, dia seharusnya mampu melaksanakan apa yang disebut dengan individual leaders, kepemimpinan individual. Kalau tidak sanggup memimpin dirinya sendiri, jangan harapkan Anda akan mampu untuk memimpin orang lain. Oleh karena itu, yang sangat diperlukan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengendalikan pribadi kita masing-masing. Pribadi kita sebagai individu yang terus terserang oleh berbagai macam dinamika perkembangan teknologi, pengaruh dari pengaruh kiri, kanan, belakang, muka, dan seterusnya, tidak pernah luput dari kehidupan kita. Oleh karena itu, seorang sarjana yang handal harus mampu membentengi dirinya dengan pengetahuan dan keimanan serta ketauhidan yang mereka miliki. Kalau Anda orang Islam, maka Anda betul-betul harus menjadi pembelajar sebagai seorang Muslim. Kalau Anda sebagai seorang Nasrani, maka Anda juga harus mampu menjalankan kehidupan Anda sebagai seorang Nasrani yang tangguh. Hanya keyakinan terhadap ketuhanan kita masing-masing yang akan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Itulah sebabnya hasbunallahu ni'mal maula wa ni'mal wakil wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Kehidupan yang baik bagi seorang muslim adalah kehidupan yang bersandar dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyerahkan kehidupan Anda, jangan pernah menyandarkan kehidupan Anda kepada orang lain, apalagi kepada dukun dan sebagainya. Bersandarlah kepada nilai-nilai ilahiyah ketauhidan kita masing-masing, saudara-saudara sekalian. Yang namanya kehidupan memang selalu penuh dengan tantangan. Akan tetapi yakinlah bahwa
setiap tantangan yang diberikan kepada manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan diberikan kepadanya jika tidak sanggup untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan seterusnya, kata Al-Qur'an. Kok berubah jadi ceramah agama? Saya juga tidak tahu. Mungkin pengaruh magnet dari rektor Universitas 19 November Kolaka, atau pengaruh dari lingkungan akademik Civitas Akademika Universitas 19 November Kolaka. Sekali lagi, jangan kembali ke masyarakat sebagai penganggur, dan jangan kembali ke masyarakat sebagai beban masyarakat, beban daerah, beban pemerintah, dan beban negara. Saatnya Anda menunjukkan siapa diri Anda sebagai seorang sarjana jebolan Universitas 19 November yang luar biasa. Dan mulai hari ini, Anda, para wisudawan dan wisudawati, harus meyakini bahwa mulai saat ini Anda akan tetap menjadi kebanggaan keluarga besar Universitas 19 November Kolaka, dan juga merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan Indonesia pada umumnya. Apalagi di kalangan keluarga kecil kita harus selalu menjadi suri teladan dalam mengarungi proses kehidupan kita. Kadang-kadang anak petanis karena merasa sudah sarjana pulang ke kampung tidak kenal lagi yang namanya cangkul, tidak kenal lagi yang namanya sawah, tidak kenal lagi yang namanya kebun. Takut kotor tangannya. Padahal mahasiswa alumni Fakultas Pertanian. Kita ini di negara agraris, tapi penyumbang GDP terbesar di beberapa provinsi di Indonesia adalah sektor pertambangan dan galian. Saya kira termasuk Sulawesi Tenggara, saya kira termasuk Kabupaten Kolaka. Yang mendominasi pertumbuhan ekonominya adalah sektor pertambangan, bukan sektor pertanian, yang merupakan sektor pada umumnya merupakan sumber kehidupan masyarakat Indonesia. Coba hitung, berapa banyak masyarakat Kabupaten Kolaka yang hidupnya di sektor pertanian, tapi berapa persen kontribusi sektor pertanian terhadap GDP atau terhadap pendapatan bruto daerah? Kecil. Artinya apa? Kalau sektor pertanian yang tumbuh dengan sangat baik dan merupakan sektor yang menguasai hajat kehidupan orang banyak, artinya masyarakat di daerah itu sejahtera. Diukur dengan GDP-nya. Jangan-jangan tidak mengerti semua GDP. Pendapatan bruto daerah. Ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, seharusnya sejogjanya Universitas 19 November Kolaka menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mendesain program-program pembangunan untuk daerah yang ada di sekitar Universitas 19 November. Libatkan untuk mendesain. Kalimantan Selatan pernah dikuasai pertumbuhan ekonomi, size ekonominya didominasi sekitar 50% dari sektor pertambangan. Sekarang sudah mulai kita mampu menurunkan sektor itu dan mendongkrak naik sektor pertanian. Karena kehidupan masyarakat itu kebanyakan di sektor pertanian. Kemudian yang berikutnya, kita bisa melihat dengan angka. Angka apa? Angka nilai tukar petani, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa ukur seberapa besar tingkat
tingkat kesejahteraan masyarakat kita di daerah dengan melihat angka nilai tukar petani. Semakin tinggi angka itu Bapak Ibu sekalian, semakin mencerminkan betapa sejahteranya petani di daerah itu. Artinya apa? Bagi perbankan berarti uang banyak di petani untuk dijadikan tabungan. Kalau berputar menjadi tabungan Bapak Ibu sekalian, berarti mampu mendorong investasi, pengembangan investasi di daerah. Karena banyak uang yang terkumpul di perbankan, para investor bisa meminjam uang banyak di perbankan untuk melakukan investasi. Dengan investasi yang lebih banyak, maka terbuka lapangan kerja yang lebih banyak. Sehingga dengan demikian menurunkan angka pengangguran, dan angka pengangguran turun berarti menurunkan angka kemiskinan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan Kalimantan Selatan itu terbaik kedua nasional untuk angka kemiskinan. Saya tidak tahu Sulawesi Tenggara, saya tidak tahu Kabupaten Kolaka. Anggap saja nomor 1. Supaya kita kalah Kalsel, kan gitu ya. Ini doa Pak Rektor supaya lebih baik. Nah, saya melihat harapan itu sangat besar bagi Universitas 19 November Kolaka. Di depan Universitas 19 November Kolaka, yang meskipun merupakan perguruan tinggi negeri baru, akan tetapi justru saya melihat memiliki jutaan opportunity yang bisa saya sampaikan kepada guru besar Fakultas Pertanian, syaratnya pertanian, saya bilang, baik, Anda punya rambut sudah habis membaca buku-buku ilmu pertanian. Bagaimana tanaman yang kau tanam dengan pemerintah daerah, dengan saya sarjana ekonomi, usaha, tetapi mampu mencampur. Dan saya punya tanaman 9.000 pohon kopi, tanam sendiri. Saya cemburu loh mendengar tadi tuh. Kalau di tempat saya begini tak libat. Kenapa? Ya memang dari sananya anak petani. Kalau di tempat kami sudah mulai jenuh. Andaikan yang namanya semua sarjana pertanian kembali menggeluti bidangnya, maka negara ini kayu. Saya tidak bisa bayangkan berapa besar perkembangan GDP yang disumbangkan oleh sektor pertanian Bapak Ibu sekalian. Habis kayunya. Syukur-syukur ternyata di bawah kayu itu masih tersisa harta karun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat, yaitu ada tambang batu bara. Ternyata di Kolaka ada tambang nikel. Luar biasa. Ada hamparan laut yang begitu luas sebagai ladang pengabdian dan opportunity bisnis bagi mahasiswa-mahasiswa alumni Fakultas Perikanan ya, atau program studi ilmu perikanan. Tidak usah malu jadi pelaut. Nanti suatu saat Anda akan memiliki pabrik pengalengan ikan yang terbesar di Indonesia. Ternyata alumninya Universitas 19 November Kolaka. Luar biasa. Ini sumber daya yang diperhadapkan di depan kita, Bapak Ibu sekalian, bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Ini luar biasa potensinya Bapak Ibu sekalian. Saya sampai di Kolaka, saya membayangkan bahwa Kolaka ini adalah dimensi kehidupan dunia yang paling lengkap. Ada lautannya, ada daratannya, sudah pasti pertanian bagus, dan ada pegunungan yang luar biasa indahnya. Masya Allah. Jadi Kolaka ini adalah kabupaten 3 dimensi. Universitas 19 November berada di wilayah yang 3 dimensi. Saya berada di wilayah 1 dimensi. Ini tantangan bagi kita semua. Dan ini adalah peluang yang harus kita kembangkan. Ini peluang yang kita harus garap. Para alumni sekalian, wisudawan dan wisudawati hari ini tidak usah berkecil hati. Sasar perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Anda menjadi supplier saja sudah berapa? Tidak usah yang di supplier yang modern-modern. Supplier supply-nya itu sayur mayur,
suplainya itu adalah beras dan sebagainya, suplainya itu ikan ke kem-kem perusahaan itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Meskipun orang menganggap penjual ikan, tapi kan jualannya 1 miliar, enggak masalah. Daripada pegawai negeri seperti saya, enggak tahu berapa gajinya per bulan, cuma selalu pakai jas jadi kelihatannya keren, padahal kere sebetulnya. Tahu kere kan? Pilih keren atau kere? Pilih keren dan tajir. Iya tuh, pasti itu yang dipilih. 5 menit lagi ya. Kalau saya sih sudah sholat tadi, ambil 22. Tapi yang orang yang tinggal di sini kan tidak ada alasan untuk jamaah asar tadi itu, sehingga utang. Tadi sudah azan kan. Jadi saya kira, ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada seluruh sivitas akademika Universitas 19 November Kolaka, satukan irama, bantu Pak Rektor untuk mewujudkan visi misinya. Jangan pernah ada yang lari ke kanan dan lari ke kiri. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sampaikan secara baik. Ada salurannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan dengan sebaik-baiknya melalui jalur yang sebenar-benarnya. Saya juga mengalami hal yang sama. Akan tetapi, ya, akan tetapi, sekali lagi, ayo satukan pikiran, satukan langkah untuk membangun Universitas 19 November Kolaka. Di sini hadir Ketua IKA. Tentu saja peranan dari ikatan alumni tidak bisa dipandang sebelah mata, Pak Rektor. Ya, saya mau cerita sedikit. Ya. Pada saat mau pemilihan rektor ya, saya ke UGM. Salah satu, tapi jangan direkam. Salah satu syarat untuk didukung UGM adalah kasih 1 kursi wakil rektor alumni UGM. Artinya apa? Universitas itu dan IKA-nya bertanggung jawab untuk mencarikan, memasarkan para alumninya pada posisi-posisi strategis dimanapun itu berada. Dan saya sekarang melakukan itu. Saya sekarang sedang berjuang bagaimana alumni Fakultas Kehutanan itu menjadi salah satu dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lobby-lobby sudah berjalan. Ya. Dan saya kira ini wajar dilakukan. Apalagi Pak Ketua IKA, luar biasa. Setiap mulai pagi sampai sore hadir bersama dengan kita, terutama kehutanan untuk beliau. Dan ternyata beliau lapor tadi istrinya sekampung saya katanya. Ternyata beliau ini yang ambil itu ibu sehingga tidak pulang lagi ke kampung. Saya baru tahu kalau disandra oleh Ketua IKA Universitas 19 November Kolaka. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, karena sudah hampir 4:30. Banyak yang belum sholat, terutama para wisudawan, karena tadi dan wisudawati dan nanti cuci dulu baru sholat, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.